Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Septiani. Saya merupakan seorang mahasiswi yang berkuliah di IAIN Surakarta, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi perbankan syariah semester 2. Di video ini saya akan menceritakan kembali mengenai kisah sebuah perjanjian pada masa silam dan bagaimana proses terbelahnya Jawa menjadi dua. Mari kita simak baik-baik cerita selengkapnya. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian hasil kesepakatan dari pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III, pihak VOC, dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Sedangkan Pangeran Sambernyawa tidak ikut serta dalam penandatanganan perjanjian ini. Demi keuntungan pribadinya, Pangeran Mangkubumi memutar haluan menyeberang dari kelompok pemberontak, lalu bergabung dengan kelompok pemegang legitimasi kekuasaan memerangi pemberontak, yaitu kelompok Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 ini menandakan berakhirnya kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Janti, yang sekarang menjadi Dukuh Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu wilayah di sebelah timur Kali Opak yang dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta, sementara wilayah di sebelah barat, yaitu daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, sekaligus ia diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Nicholas Harting merupakan seorang gubernur VOC di Jawa Utara. Pada tanggal 10 September 1754, beliau berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Sedangkan Harting didampingi oleh Bretan, Kapten Donkel, dan Sekretaris Vokens. Sedangkan yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pada pembicaraan pertama, yaitu mengenai pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan. Lalu Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Dan setelah itu, Harting pun menawarkan Mataram di sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan ini berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan mereka pun kembali lancar. Harting mengusulkan agar Mangkubumi melepas gelar sunannya dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai oleh beliau. Mangkubumi keberatan akan usul tersebut karena sudah 5 tahun ia diakui oleh rakyat sebagai sunan, yaitu tepat setelah Pakubuwono II wafat di daerah Kabanaran. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai sunan atas kerajaan Mataram bersamaan dengan VOC yang melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwono III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan pada keesokan harinya. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar sultan dan mendapatkan setengah kerajaan. Di daerah pantai utara Jawa yang telah diserahkan pada VOC tetap dikuasai oleh VOC dan sebagai ganti rugi atas penguasaan Pantura Jawa, VOC akan memberikan setengah bagiannya pada Mangkubumi. Terakhir, Pangeran juga memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut
kemudian disampaikan oleh Pakubuwono III pada tanggal 4 November pada tahun yang sama. Pakubuwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mosel atas persetujuan beliau terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Nampaknya badai belum berlalu. Perjanjian Giyanti belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini, kelompok Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak turut serta. Mengapa dalam perjanjian Giyanti ini Pangeran Sambernyawa tidak turut serta? Dalam perjanjian Giyanti ini, Pangeran Sambernyawa adalah rivalitas Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa nomor 1 di Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan persekongkolan untuk menghancurkan pemberontak. Berhubung pemberontak Mangkubumi sudah bertobat dan kembali bersama VOC dan Pakubuwono III, bersekutu kembali untuk tujuan yang sama, mematahkan dan menumpaskan pemberontakan. Pemberontak yang dimaksud dalam persekutuan dalam perjanjian Giyanti adalah Pangeran Sambernyawa sendiri. Sebagai pemimpin pemberontakan, Pangeran Sambernyawa dinyatakan sebagai musuh bersama. Di sini perjanjian Giyanti terjadi bukannya tanpa sebab. Sebab yang utama adalah penyeberangan Pangeran Mangkubumi dari memberontak menjadi sekutu VOC dan Pakubuwono III. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa tidak kompak dalam menghadapi VOC. Keduanya berselisih dan puncak perselisihan itu mengemuka dengan menyeberangnya Pangeran Mangkubumi ke pihak lawan atau VOC. Penyeberangan itu dilakukan karena kekuatan bersenjata Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan yang sangat telak. Dan Pangeran Mangkubumi tidak ingin kehilangan kekuasaannya atas kekuatan bersenjatanya akibat kalah dengan Pangeran Sambernyawa. VOC melihat bahwa Pangeran Mangkubumi tidak bakalan menyeberang ke pihaknya kalau tidak mengalami kekalahan dalam perselisihan itu. Dengan bersama-sama company atau VOC, maka musuh Pangeran Mangkubumi bukan lagi VOC, company ataupun Belanda, melainkan musuhnya adalah Pangeran Sambernyawa sendiri sebagai musuh bersama, yaitu VOC, company atau Belanda, Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi. Demikian cerita sejarah mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa menjadi dua. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.